Kemarin suami saya tuh lagi seneng-senengnya naik motor gede. Itulah laki-laki ya. Itulah laki-laki, senang benda. Ya, senang benda. Otak laki-laki itu otak benda. Jadi ibu nggak usah tersinggung kalau suaminya bangun pagi habis sholat subuh dia lebih senang lihat motornya dibanding muka istrinya. Memang laki-laki otak benda. Di usianya yang 57 ini dia memang senang naik motor gede. Jalanlah naik motor gede, nggak naik mobil kan. Setiap malam di rumah, setiap sampai di rumah pegel badannya. Pengen nih ngomong nih, pengen banget nih ngomong nih. Hah? Makanya naik motor terus, pengennya gitu bu. Cuman buat apa kalau begitu ngomongnya? Pengennya gitu. Udah hampir keluar tuh. Langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 9 kali bu tuh, astagfirullahaladzim. Nggak tahu mau ngomong apa, nggak ada ide itu. Tapi kalau ibu belum ada ide, istighfar aja tuh, astagfirullahaladzim. Di istighfar menjelang ke-9 ada ide cara ngomongnya. Ya, capek ayah? Iya. Oh, anginnya banyak di luar ya? Cialah. Pengennya tuh keluar yang begitu. Makanya udah tua masih naik motor gede, pengennya gitu. Tapi buat apa? Ya, suami akan menjauh. Ya, karena surat Ali Imran 159 kan kita disuruh lemah lembut kan. Kalau enggak dia menjauh, itu bukan buat anak aja, buat suami juga. Ya, untuk itu tadi dengan istighfar, ya, insya Allah nanti akan ada ilham dari Allah. Ibu juga nggak usah bingung-bingung. Jadi saya harus ngomong apa Bu Aisyah? Pernah ada ibu-ibu saya ajarkan begini, dia datangi saya, dokter, coba dokter bikinkan kamus-kamus yang kita bisa pakai. Buat apa Bu? Bahaya nanti kalau ibu nggak bawa kamusnya ada di rumah. Padahal di jalan lagi ngomong sama anak, aduh, kamus ketinggalan. Ibu, istighfar saja. Karena Allah berfirman di Ali Imran 159, maka karena rahmat Allah engkau berlemah lembut pada mereka. Itu rahmatnya Allah, jadi minta aja langsung. Astagfirullah ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasanya ibu belum bisa ngomong, terus saja terus. Nanti Allah akan bukakan, Allah akan beri hidayah. Lewat mana? Pori-pori kepala kita. Ya, jadi di bawah kulit kepala kita itu ada pori-pori. Tapi yang bukan pori-pori mengeluarkan minyak. Kan kepala kita ada minyaknya juga kan? Kulit kita ada minyaknya juga kan? Coba ibu jilat sedikit, asin. Nah itu pori-porinya mengeluarkan garam. Nah ada sinyal yang keluar dari pori-pori tubuh. Itu yang di bawah kulit, di bawah kulit kepala. Itu lubang-lubang, lubang cahaya. Pada saat kita minta, ya Allah astagfirullah ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, saya mau ngomong sama suamiku ya Allah astagfirullah. Itu Allah kasih ya, nanti lewat ya pori-pori atau cakra, istilahnya cakra kepala kita, tersusun kata-kata. Ya, saya kadang-kadang bangga sama diri sendiri. Kok bisa ngomong kayak gitu? Tadinya nggak mau kayak gitu, kok bisa ya? Ya, dan itulah rahmat Allah yang turun. Jadi memang harus minta. Istri sama suami, pengennya mau yang langsung-langsung aja ya. Tapi karena minta maka rahmat Allah turun. Sepakat ya Bu? Karena apa yang kita ucapkan dia jalan. Dan kita juga waktu itu juga kita sudah pernah lakukan ya. Kalau memang ibu ya, kita niat menjadi ibu yang bijaksana, itu ibu harus sering sebut. Karena dia akan jalan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah dengan izinmu ya Allah. Ini mulut kita ngomong ya, saya ibu bijaksana. Dia jalan, saya ibu bijaksana, saya ibu bijaksana, saya ibu bijaksana, saya ibu bijaksana. Kapan ngomongnya Bu Aisyah? Paling asik habis sholat. Kenapa? Kita habis sholat itu rileks sekali otot-otot dan sistem saraf ini tidak terjepit karena rileksnya otot. Ya, ibu coba deh. Jari kirinya begini tangannya. Ya gini ya. Ini perlambangan seolah-olah ini pembuluh darah, pembuluh saraf dan pembuluh limfe. Ya. Nah, teman sejawatku Mbak Yanti langsung ngerti sekali. Ini sistem saraf ini dia jalan di antara otot. Sekarang tangan kanannya. Seolah-olah ini otot ya. Ini jalan di antara otot. Pegang ini. Sekarang tekan. Tekan. Ini melambangkan kalau kita tegang. Sistem 3 itu tertekan. Ya. Kalau kita tegang tuh kita nggak jadi cepat sakit. Kenapa? Pembuluh darah tertekan, sistem saraf tertekan, pembuluh limfe tertekan. Ya, sekarang kita rilekskan, tarik nafas panjang, buang, pelan-pelan tangannya rilekskan, rilekskan yang kanan, Rasa nggak itu ada jalan Bu? Shhh.
habis sholat kita, salah satu manfaat dari jutaan manfaat sholat adalah untuk otot, merilekskan otot, sehingga sistem saraf tidak tertekan. Pada saat itu ibu berdoa, minta segalanya pada Allah, dia jalan ibadah. Termasuk kita doa, niatkan, ya Allah dengan izinmu ya Allah, saya ibu bijaksana, saya istri soleha. Kalau istri soleha, saya suka tambah, saya istri soleha, satu-satunya wanita yang dia lihat cantik. Cantik, semok, semuanya disebut. Ya, mumpung kan ngomong sama tubuh kan, bisa ya Bu? Ayo kita niat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan izinmu ya Allah, saya ibu bijaksana. Nah sekarang terserah ibu, ada yang bunda, ada yang mama, ada yang umi ya. Masing-masing ngomong tentang dirinya ya. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah, saya ibu. Masing-masing ya, saya ibu bijaksana. Masing-masing nama yang panggilannya ibu ya. Kalau saya, anak saya panggilnya ibu. Itu harus sering-sering. Innamal a'malu binniyat. Amal, perilaku kita, aktiviti kita nanti sebagai ibu bijaksana harus diomongin. Nggak bakal jadi ibu bijaksana kalau kita nggak bicarakan. Ya, nggak bakal. Anak saya juga saya suruh, nah ucapkan. Ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, saya anak yang bakti, anak yang berbakti. Supaya dia juga melakukan itu. Saya anak cerdas, saya anak cerdas. Ya, saya anak jujur, saya anak. Sistem saraf ini lihat dan kita pikirkan. Inilah makanya ada istilah neuroparenting skill, keterampilan orang tua yang berbasis kerja sistem saraf. Kan enak kok. Itulah makanya kita disuruh ngomong yang baik-baik. Jalan di badan. Jalan di badan. Ya Allah. Luar biasa ya, jalan terus di badan. Ya. Sampai sini bisa sepakat ya Bu? Iya. Ibu juga mau cantik? Selalu doa cantik. Sebagaimana sudah diajarkan ya, ada kalimat-kalimat doa cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bercermin Bu, Allahumma kama hasanta halqi wa hassin khuluqi. Saya suka tambah lagi. Ya Allah, semakin kencang, kencang. Lumayanlah 50 tahun makin kencang. Tapi nggak boleh bandingkan dengan umur 17 tahun. Paling tidak di antara 50 tahun lumayanlah. Bandingkan dengan sebaya. Saya udah ngomong semakin kencang tapi kok nggak kayak anak 17 tahun. Wah, itu kebangetan. Karena sistem saraf ini akan ngomong. Ibu juga sakit, ya kan? Bicara begitu. Pengalaman saya pribadi awal 2016 kena light stroke, ya, kena bandel juga, udah tahu hipertensi nggak minum obat, ya itu namanya test power. Allah marah itu, kirinya nggak bisa jalan, Allah. Untung masya Allah Allah sudah ya kasih sedikit ilmu tentang bagaimana kerja sistem saraf. Saya bicara sama kaki saya, minta maaf, wahai kaki, saya minta maaf ya, lupa minum obat. Berapa lama lupanya? 2 minggu. Itu mah bukan lupa, itu mah sengaja. Waduh, ya minta maaf. Terus bujuk-bujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong kaki, kita jalan lagi yuk. Yuk jalan yuk. Kamu senang kan jalan-jalan? Saya sempat 3 bulan pakai kursi roda. Seminar pun pakai kursi roda. Ya, tetapi di situ diuji juga. Saya mau nggak bicara sama diri saya. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, semakin sehat walafiat, semakin sehat. Alhamdulillah, langsung bisa jalan lagi gitu. Memang pakai fisioterapi, tapi kalau ibu nggak bilang, itu lama pulihnya. Ya, malah waktu itu suami saya dia takut saya betul-betul nggak bisa jalan lagi. Ya, cuman saya alhamdulillah karena memang Islam suruh ajarkan berbaik sangka pada Allah, dan kemudian neuroscience mengatakan mau bicara sama dirimu, terutama mau tidur, bicara sama dirimu. Apa yang kamu mau bilang sama dirimu? Ya, saya punya berat badan ideal, sehat walafiat. Ibu mau begitu? Ngomong. Tapi kalau nggak turun-turun berarti idealnya ibu segitu. Saya ngomong begitu, alhamdulillah turun. Oh, berarti idealnya masih ada turun di bawah gitu ya. Kalau nggak turun-turun emang segitu. Ya, saya udah mentok nih 67 badan ideal saya begini, ibu 5 anak. Ya sudah, ya. Nah, itu harus diucapkan seperti itu ya. Setuju ya, Bu? Gampang kan? Gampang. Allah sudah ajarkan sesuatu yang gampang, hanya memang baru ditemukan misterinya. Apa? Ditemukan bahwa sistem saraf ini membawa pesan. Dulu ya, ilmuwan mengatakan sistem saraf ini hanya dipikir untuk gerakan otot.
Tapi kan gerakan otot kan perintah kita. Bu, sekarang saya minta kepalkan tangan kanannya masing-masing. Sekarang, kepalkan tangan kanannya. Oke, angkat. Nah, kenapa ibu mau? Lah kan disuruh. Karena disuruh, ibu dengar kan? Maka pesannya jalan, kepalkan tangan kanan sekarang, kepalkan tangan sekarang. Waktu ibu lihat saya angkat, pesan angkat itu jalan di mata. Kemudian saya ngomong juga, angkat 2 kali. Maka cepat banget ibu angkatnya tuh, Bu. Ya, berarti sistem saraf ibu bagus. Yang lambat angkatnya, segera cari ahli saraf. Pasti kurang makan kacang hijau itu. Nah, dalam berniat juga, ibu nggak perlu sebutkan Bismillah ya Allah, dengan izinmu ya Allah, saya akan menjadi ibu bijaksana. Kelamaan, udah akan menjadi. Otak nggak ngerti. Ya, saya kasih ilustrasi ya. Tahu Abu Nuwas ya, pernah saya cerita juga di satu masjid ya. Abu Nuwas tahu? Seorang filosof, ya, seorang sufi yang luar biasa. Suatu ketika dia bikin pengumuman di Baghdad, Abu Nuwas akan terbang. Datang loh orang, karena waktu itu belum ada permadani terbang, belum ada pesawat. Datang orang. Abu Nuwas pakai jubah, dia naik di menara istana. Yang lain nunggu dari bawah. Dia pakai jubah begini nih gayanya nih. Pura-pura Abu Nuwas. Tungguin 5 menit. Tungguin setengah jam. Tungguin 1 jam. Tungguin 2 jam. 4 jam, 5 jam. Lama-lama orang pergi. Ada yang berani, dia katakan begini, Abu Nuwas, ente bahlul. Kata Abu Nuwas, kenapa ane bahlul? Ente bilang ente akan terbang, ente nggak terbang-terbang. Kata Abu Nuwas, akan terbang kan bukan begini kan? Ini akan terbang bukan nih? Iya, akan kan? Akan terbang kan? Masa 5 jam begini nggak puas lihat? Namanya akan terbang beda dengan saya terbang. Saya ibu bijaksana beda dengan saya ingin akan menjadi. Lama. Makanya saya diet beda dengan saya pengen diet. Maka pengen aja sih Bu. Otak nggak paham future tense untuk sebuah niat. Harus langsung present tense kalimatnya. Sebagaimana Allah juga ajarkan dalam niat. Contoh paling gampang niat sholat. Usolli fardhu zuhri. Saya sholat zuhur. Usolli itu bukan saya akan sholat, bukan. Saya sholat itu. Kalau pakai akan bahasa Arabnya itu pakai sa usolli. Saya akan, kan garis suruh. Usolli fardhu. Belum sholat tadi itu kan? Tapi kita harus bilang saya sholat zuhur. Nawaitu shaum, saya niat puasa. Niat itu bukan akan ya, niat itu menyengajakan puasa. Saya niat ibu bijaksana. Niat itu bukan menjadi atau mau atau pengen. Ya, menyengajakan, sengaja. Sampai sini bisa paham ya Bu? Jadi kalau ibu berniat, ya, hilangkan itu ingin, pengen, akan, bila mana. Gak usah. Seandainya aku ibu bijaksana, apa? Ibu mau bijaksana, bilang ibu bijaksana. Ya, kalau ibu bilang ada kalimat ingin akan, ingat cerita Abu Nuwas tadi. 5 jam nggak terbang karena akan terbang. Paham ya? Iya. Beda, masa akan terbang dikasih lihat 5 jam.